siapa di sini yang kagak tahu yang namanya motor listrik? Di daerah gempuran motor-motor angka keropos, ternyata ada yang lebih ngeri daripada radiasi, radianggap dan radioduit, yaitu radisubscribe. Tapi enggak sih, menurutku lebih ngeri radioduit sih. Slogan kendaraan listrik bebas emisi, bebas polusi, ramah lingkungan, ternyata bukan cuma slogan promosi aja, bukan cuma iklan aja, namun hal ini sudah menjadi headline di mana-mana, di berbagai media, salah satunya berita. Dalam berbagai artikel, kendaraan listrik paling banyak digemari sebagai kendaraan yang dapat, atau dalam hal ini digambarkan sebagai kendaraan yang ramah lingkungan, yang dapat mengurangi emisi karbon serta mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil yang katanya semakin kesini semakin mahal dan terbatas. Emangnya, namun apakah memang semua semudah itu? Emang boleh seperti itu? Jawabannya adalah tidak semudah itu, Veloso. Ditambah lagi, semakin menariknya iklan-iklan dengan slogan ramah lingkungan tentu saja bakal membuat minat kebanyakan orang bakal ke situ, Dengan kendaraan ini ya gue juga pengen sih. Di sisi lain, banyaknya pemberitaan positif serta apresiasi positif di mana-mana juga ternyata tidak terjadi begitu aja, Semua sudah di set up, semua sudah direncanakan sedemikian rupa. Biar apa? Biar sekalian subscribe. Dan pemerintah juga mendorong produksi dan pemasaran kendaraan listrik di Konoha ini, Ditambah lagi media yang turut aktif memberitakan dan mengabarkan serta menggambarkan keseriusan pemerintah Konoha dalam hal ini, Berbagai kebijakan yang mempermudah pembeliannya juga dibuat dan diselenggarakan oleh pemerintah Konoha. Mulai dari subsidi pembeliannya alias kita dapat cashback atau diskon ketika kita membeli kendaraan listrik, subsidi pajak. Loh, emang kita bisa dapat diskon kalau bayar pajak? Serta aturan-aturan lain yang kagak kita dapatin ketika kita beli kendaraan berminyak, Emang itu ya sebutannya ya? Semua itu dilakukan hanya karena pemerintah semata-mata kepengen mengurangi yang namanya jejak karbon sampai dengan 40% pada tahun 2030. Dan sebenarnya juga masih banyak rencana-rencana pemerintah yang lainnya, terlepas dari apakah ini work atau tidak kalau melihat kondisi Konoha saat ini. Kalau balik lagi ke embel-embel ramah lingkungan, tentu kita juga harus melihat dari berbagai aspek, tentunya nggak bisa cuma dari satu aspek aja. Namun kalau ditanya apakah ini dapat mengurangi yang namanya polusi udara, emisi karbon, dan lain-lain yang sejenisnya yang berhubungan dengan udara, ya mungkin iya, karena udara kan nggak punya KTP. Tapi kalau bicara apakah ini ramah lingkungan, belum tentu. Karena apa? Karena sebuah barang tidak secara tiba-tiba tercipta begitu aja. Tidak bisa secara tiba-tiba muncul gitu aja, apalagi sampai ngomongin ramah lingkungan. Semua juga butuh yang namanya proses, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, pembuatan, perakitan, sampai dengan kepada yang namanya distribusi serta pemasaran produk itu sendiri, Oleh karena proses yang begitu panjang, mungkin setelah jadi barang memang ramah lingkungan, tapi terkadang pengorbanan itu terjadi bukan di akhir, tapi di awal. Dalam hal ini ya produksi kendaraan listrik. Yang pertama, produksi kendaraan listrik memberi dampak negatif terhadap lingkungan bagi warga lokal. Kenapa bisa begitu? Kalian tahu bahan baku pembuatan baterai mobil listrik apa? Ya, sama, gue juga kagak tahu, Ya benar sekali, nikel, lithium, dan kobalt. Wah, entah apapun itu gue juga gak paham. Kalau kita tarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hal ini pembuatan pabrik baterai ataupun tambang nikel, nyatanya tidak seindah apa yang kita bayangkan tentang ramah-ramah itu, dan tidak seramah apa yang kita bayangkan dan apa yang ada di kita,
Di Maluku Utara, pembuatan pabrik pengelolaan nikel menyerobot lahan warga, menyerobot tanah warga, dan yang lebih sangat-sangat di luar, mereka tidak dapat atau tidak mendapatkan bentuk ganti rugi yang setimpal dengan apa yang diambil. Dan yang lebih sangat-sangat gua nggak habis fikri, warga yang menolak di sana diintimidasi dan diancam bakal masuk bui alias masuk penjara. Tak hanya sampai di situ, kualitas hidup warga pun juga ikut menurun, seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Tambang nikel di salah satu pulau sudah mencemari sumber air di sana, sehingga air menjadi keruh dan tidak dapat digunakan serta sangat-sangat tidak layak sekali buat dikonsumsi. Coba kalian bayangin, kalian harus minum comberan, apakah kalian bakal mau gitu? Apakah bakal masuk air comberannya? Kan enggak ya kan? Kedua, apakah kita tahu dari mana sumber listrik yang masuk ke rumah-rumah? Yo, enggak tahu, kok tanya saya. Walaupun sebagian ada yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, namun tentu bukan berarti semua energi yang ada atau mengalir di Konoha ke rumah-rumah warga Konoha ini bersih. Karena pada nyatanya masih sangat banyak atau banyak sekali bahkan PLTU yang baru malahan yang berdiri demi menanggung semua kebutuhan listrik warga Konoha demi menonton sinetron di SCTV. Selain hal itu mencemari udara dan lingkungan, mungkin menurut gua malah jadi sama aja sih, sama-sama polusi, sama aja mencemari udara. Karena apa? Polusi udara kagak punya KTP. Oke, jadi terakhir nih, kesimpulannya apa? Nah, menurut gua kesimpulannya mau ada motor listrik mau enggak, ya gua tetap pengen beli sih. Ya intinya di zaman yang sekarang ini mau ngurangi polusi udara jadi nol ya udah kagak mungkin sih. Karena menurut gua kentut juga polusi, suara-suara tetangga juga polusi. Dan pada akhirnya kita harus memilih apakah kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggal. Gua Afif Ardianto, Assalamualaikum. Subscribe cuy.